Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali datang di dalam hadirat Tuhan, menghampiri Tuhan di hari yang baru ini yang Tuhan sudah jadikan buat hidup kita.
Kita masih berkesempatan untuk datang menghampiri Dia, mengucap syukur. Kita mau datang kepadanya dengan hati yang sungguh dan haus di hadapan hadirat-Nya, menyerahkan keberadaan kita sepanjang hari ini. Biar otoritas Tuhan saja yang bekerja dalam hidup kita. Biar kasih dan kuasa Tuhan saja yang menyertai hidup kita di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini. Kami mau berjalan bersama dengan-Mu. Kami mau dibimbing dan dituntun oleh-Mu. Mari Roh Kudus, Kau berotoritas atas hidup kami di sepanjang hari ini, memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hendak bersyukur kepadamu, menaikkan pujian syukur kami. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sama-sama katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu ya Tuhan kami, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh hati di hadapan hadirat-Nya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia. Katakan bersama, nama-Mu ya Tuhan kami. Amin. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan, ya Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu ya Tuhan kami, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan kami, mulia nama-Mu Tuhan, diagungkan nama Allah kami. Yes, betapa mulia nama-Mu ya Tuhan kami, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Sekali lagi mari kita angkat hati dan jiwa kita, katakan, ya Tuhan kami, Tuhan kami, betapa
bumi, atas seluruh bumi, atas seluruh bumi, atas seluruh bumi, mari puji sembah. Oh haleluya, namamu mulia. Haleluya, ditinggikan Kau Allah kami, diagungkan. Terima kasih, puji syukur kami naikkan. Haleluya, mari angkat hati kita, naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini bersama-sama. Terima kasih. Haleluya, Engkau baik. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau baik buat hidup kami. Kasih setiamu menyertai hidup kami Tuhan, sumber pertolongan bagi hidup kami. Haleluya, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, pagi hari ini ada beberapa saat sejenak kita bisa menghampiri Tuhan secara pribadi. Mungkin ada doa-doa pribadi yang ingin dinaikkan pagi hari ini. Di hadapan hadirat Tuhan kita mau menyerahkan segalanya. Datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Bawa segala pergumulan doa kita. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Amin, amin. Amin. Engkau mendengar seruan umat-Mu Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan umat-Mu. Amin. Amin. Kau sumber jawaban kami. Amin. Amin. Kau sumber pertolongan bagi kami umat-Mu. Amin. Yes Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tetap Engkau melawat umat-Mu Tuhan. Tetap Engkau menjamah umat-Mu. Amin. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Jiwa kami merindukan Engkau senantiasa. Jiwa kami haus kepadamu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan bersama, jiwaku, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Biar pujian ini menjadi pengakuan iman kita di hadapan hadirat-Nya. Sama-sama katakan, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Amin. Ya Allah yang hidup. Katakan, jiwaku haus kepadamu, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti
katakan ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan, penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Ku bersyukur ya Allahku, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Sekali lagi katakan bersama, angkat hatimu di hadapan hadiratnya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang tiada yang sepertimu, tiada yang tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Mari puji dan sembah, naikkan syukur. Tiada yang seperti. Amin. Tiada seperti Allah kami, sumber pengharapan kami. Amin. Haleluya. Amin. Pertolongan kami, kekuatan jiwa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Terus Engkau beracara terus ya Roh Kudus dalam hidup kami. Dan biarlah sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan kekuatan melalui firman-Mu. Firman-Mu Tuhan menjadi kebenaran buat hidup kami dan memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, Shalom untuk kita semua. Saudara, di tengah-tengah keramaian dunia ini, seseorang bisa kesepian loh Saudara. Dan ini sangat amat berbahaya. Ya, kita tundukkan kepala lebih dulu yuk. Mari Saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami semua merasa benar-benar diberkati. Memiliki keluarga besar di dalam gereja Tuhan. Memiliki kesempatan untuk mengenal Engkau. Memiliki kesempatan menjadi anak-anak Allah. Terima kasih. Berbicaralah kepada setiap kami pagi hari ini. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesepian adalah salah satu penyakit yang paling sunyi, tidak terlihat dari luar, tetapi bisa menggerogoti jiwa kita dari dalam. Jadi sangat berbahaya. Seseorang bisa memiliki ribuan teman di media sosial, bahkan jutaan, tapi tetap merasa kosong di hatinya. Sangat mungkin loh saudara. Ada banyak rumah yang megah, tapi di dalamnya tidak ada kehangatan. Rumahnya seperti istana,
keluarganya banyak, tapi merasa sepi, satu sama lain tidak bicara. Bisa juga loh, saudara. Ya, Tuhan sendiri yang berkata bahwa tidak baik manusia itu seorang diri. Ini bukan hanya bicara soal Adam yang harus punya Hawa. Bukan hanya itu. Memang kalau manusia menyendiri terus tidak pernah punya teman satu orang pun, itu bahaya. Bahaya. Makanya hidup suci itu bukan menyendiri di hutan lalu sendirian terus, bukan. Justru hidup suci itu diuji ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia. Itu sebabnya hukum yang terutama, kasihlah sesamamu, bukan hanya Tuhan. Kalau menyendiri mengasihi Tuhan sendiri, nggak bertemu manusia itu salah, saudara. Ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Memang manusia itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Memang demikian. Ya. Jadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Adam hidup dalam kesempurnaan. Ia tidak punya dosa. Ia punya taman yang indah. Ia diberi tugas oleh Tuhan. Bahkan hubungan langsungnya dengan Tuhan bercakap-cakap. Namun Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Ya. Kesepian itu bukan hanya karena dosa saja, tapi karena Tuhan menciptakan manusia untuk memiliki relasi dengan sesama. Kita itu diciptakan dengan cintanya Tuhan. Jadi hidup untuk mengasihi dan dikasihi tentunya. Itu inti dari kehidupan. Ya. Jadi ketika seseorang menutup diri dari hubungan dengan sesama, ia sebenarnya sedang melawan rancangan Allah sendiri. Bahayanya kesepian ini tidak boleh dianggap enteng. Alkitab menunjukkan banyak tokoh yang sempat mengalami rasa sepi itu, dan itu berbahaya jika tidak diresponi dengan benar. Yang pertama bahayanya, saudara. Kesepian itu membuat seseorang putus asa. Ya. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 10, Nabi Elia merasa kesepian. Tetapi aku ini seorang diri saja, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Gitu. Padahal Tuhan masih memelihara dia, dan masih ada 7.000 orang setia. Kesepian membuat kita merasa sendirian, padahal sebenarnya tidak. Makanya, kita sungguh mengucap syukur kalau kita memiliki keluarga di dalam gereja. Makanya gereja selalu saya sebut, kita itu berkeluarga, saudara. Sebab kalau tidak, seseorang kesepian bahaya. Kita harus saling menghibur, saling memberi kekuatan, saling mendoakan, saling mendukung, saudara. Barulah itu keluarga namanya. Ya. Kesepian itu membuat pintu pencobaan itu terbuka, saudara. Gampang dicobai orang yang sepi. Nanti pikirannya aneh-aneh. Jangan-jangan Tuhan tidak sayang aku. Jangan-jangan aku ini orang berdosa. Dan lain sebagainya. Ketika Daud tidak ikut berperang dan sendirian di istana, disitulah ia jatuh ke dalam dosa dengan Batsheba. 2 Samuel pasal 11 itu. Ya, coba dia ikut perang, pasti nggak jatuh dalam dosa. Kesepian yang tidak diisi dengan kehadiran Tuhan bisa diisi oleh dosa, oleh si jahat. Kesepian juga bisa melemahkan semangat hidup seseorang. Bahkan penelitian modern membuktikan, saudara, kesepian bisa menurunkan imun tubuh kita, menjadi lemah, gampang sakit, dan mempercepat kematian. Tapi firman Tuhan lebih dulu berkata, seorang penindas yang miskin adalah seperti hujan yang tidak membawa makanan. Hidup tanpa kasih dan kebersamaan menjadi kering tanpa makna. Orang boleh berlimpah hartanya, tapi kalau saudara-saudaranya jauh daripadanya, maka semuanya itu tidak ada artinya sebenarnya. Ia hidup dalam kesepian. Memangnya mamon atau hartanya itu bisa menghiburnya? Nggak bisa. Tidak bisa, saudara. Ya. Tapi untuk yang masih kesepian, saya mau ingatkan, Tuhan hadir di dalam kesepian. Tuhan tidak hanya mengerti bagaimana kita merasa sepi, tapi Tuhan ikut merasakannya. Ya. Hal itu puncaknya adalah ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib.
Matius 27 ayat 46. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kesepian yang paling dahsyat adalah ketika kita ditinggalkan oleh Tuhan. Dan itu benar-benar yang paling tidak bisa diterima. Tuhan meninggalkan aku, waduh, jadi apa kita? Makanya ketika engkau merasa sendirian, engkau tidak benar-benar sedang sendiri. Ibrani pasal 13 ayat 5 menghibur kita. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Bahkan ada firman Tuhan yang berkata, aku akan menggendongmu sampai masa tuamu. Jadi kita nggak pernah sendirian loh, saudara. Begini deh, cara mengalahkan kesepian ya, kalau ada saudara yang masih kesepian. Bangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Ya, kesepian itu lahir karena tidak ada hubungan dengan Tuhan. Bukan karena tidak ada teman, bukan. Ya. Yang kedua, bergabung dengan komunitas yang benar, yang sehat. Ya. Yang ketiga, belajarlah membuka diri, jangan tertutup. Belajar melayani. Yang ketiga, hargai kehadiran orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang orang tidak menghargai orang-orang di sekitarnya. Ada di sekitarnya diajak berantem dan sebagainya. Nanti kalau mereka pergi semua, kau kesepian. Iya kan? Kalau hari ini masih ada yang sepi, ayo dibuka pikirannya, dibuka hatinya. Setiap orang punya kelemahan. Jangan menuntut orang lain sempurna, padahal diri sendiri tidak sempurna. Kan begitu kan? Nah, jadi saudara itu, pikiran itu harus terbuka. Ya, harus jujur sama diri sendiri. Kesepian itu sebenarnya adalah sinyal bahwa hati kita butuh cinta kasih, butuh kehadiran seseorang, Tuhan, dan teman-teman, saudara, pasangan hidup. Bahayanya kesepian ini jika dibiarkan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam keputusasaan, apatis, dan akhirnya jatuh dalam dosa. Tapi di tangan Tuhan, kesepian bisa menjadi tempat pembentukan hati. Ketika kita sepi, kita datang kepada Tuhan. Hati kita dibentuk, saudara. Ya, kan begitu. Jadi, kesepian itu bisa berbahaya, tapi bisa mendekatkan kita sama Tuhan. Jangan sampai kesepian malah membuat seseorang frustasi, merasa tidak berguna, merasa Tuhan tidak sayang, akhirnya depresi lalu binasa. Jangan, saudara. Kalau kita sedang sendirian, kita pun tidak kesepian karena ada Tuhan. Dalam kita itu ada dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Ya. Saudara, meskipun kita sendirian, kita tidak kesepian. Meskipun orang dunia hidup di tengah keramaian, tapi mereka kesepian jiwanya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kami memiliki Bapa seperti Engkau, memiliki Tuhan Yesus, memiliki Roh Kudus dalam diri kami, sehingga kami tidak perlu kesepian lagi untuk selamanya. Kami mengucap syukur untuk gereja mula-mula GMM. Kami mengucap syukur untuk seluruh pelayan Tuhan dan juga seluruh jemaat dimanapun berada. Tuhan yang berkati, Tuhan yang lindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.